Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jakarta Heart and Brain Care Center Ozon Therapy. Jadi ini adalah klinik terapi ozon di mana terapi ozon ini bisa menyembuhkan kita dari berbagai macam penyakit. Nah, saya sih penasaran kira-kira terapi ozon itu seperti apa ya? Kita angkat tanya-tanya nih sama Pak Beni. Pak Beni adalah salah satu founder dari klinik terapi ozon. Yuk, ikuti saya ya. Terapi ozon diyakini bisa meningkatkan kemampuan transportasi oksigen dan hemoglobin darah, serta meningkatkan ketahanan dan kelenturan sel darah merah. Terapi ozon juga dapat menghilangkan plak penyebab penyempitan pembuluh darah bagi penderita hyperlipidemia dan hyperkolesterolemia yang bisa memicu timbulnya stroke dan jantung koroner. Manfaat lainnya adalah membantu menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan sirkulasi darah dengan meningkatkan kemampuan transportasi oksigen dan hemoglobin darah, meningkatkan kelenturan sel darah merah, meningkatkan fungsi dan kekuatan pompa jantung dan mempercepat pemulihan pasca stroke, menurunkan kadar kolesterol, asam urat, dan menstabilkan tekanan darah, mengurangi kadar racun yang tertimbun di dalam tubuh, mengurangi ketergantungan pemakaian obat seumur hidup, membunuh virus dan protozoa dalam tubuh, dapat membunuh sel kanker, serta sebagai anti-aging yang memperlambat penuaan dini. Pemirsa, sekarang kita berada di Jalan AM Sangaji di daerah Petojo, Jakarta Pusat. Anda bisa lihat lalu lintas ramai sekali dari segala arah. Banyak sekali kendaraan umum yang lewat di sini. Dan tepat di Jalan AM Sangaji nomor 12, klinik terapi ozon. Tempat untuk mengobati segala jenis penyakit Anda, terutama yang berhubungan dengan jantung dan otak, tapi juga segala yang lain, misalnya kolesterol, asam urat, diabetes, dan lain-lain. Jadi mari datang, kami akan bantu proses kesembuhan Anda. Silakan hubungi nomor telepon yang terletak di layar kaca Anda maupun yang ada di papan di sini, dan buat jadwal kedatangan Anda. Kami siap untuk membantu menyembuhkan Anda. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Saya Dr. Sharon hari ini akan membahas mengenai penyakit stroke. Stroke adalah suatu kondisi yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu akibat adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Nah, lama-lama sel di otak akan mati dan menyebabkan area di otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya stroke iskemik, yaitu stroke yang disebabkan oleh penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya stroke hemoragik, yang merupakan stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, yang ketiga ada yang namanya stroke ringan atau TIA, Trans Ischemic Attack, merupakan stroke yang berlangsung kurang dari 24 jam. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai gejala stroke. Nah, gejala stroke tergantung pada bagian otak mana yang terserang dan tingkat kerusakannya. Namun, umumnya ada 3 gejala utama stroke, yaitu yang pertama, wajah akan terlihat menurun pada satu sisi sehingga tidak dapat tersenyum. Yang kedua, tidak dapat mengangkat salah satu tangan atau kaki sehingga salah satu tangan atau kaki terasa lemas atau mengalami kelemahan. Nah, yang ketiga,
biasanya ucapan menjadi tidak jelas atau kalau orang awam suka bilangnya bicaranya pelok. Nah, gejala lainnya meliputi sakit kepala hebat secara tiba-tiba, mual dan muntah, adanya penurunan kesadaran, sulit menelan, gangguan keseimbangan, maupun penglihatan ganda. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor resiko dan penyebab stroke. Yang pertama, gaya hidup atau lifestyle yang tidak baik, seperti berat badan yang meningkat karena pola makan yang tidak baik, lalu kurangnya olahraga, suka merokok, suka minum alkohol. Lalu yang kedua ada kolesterol yang meningkat. Yang ketiga tekanan darah yang meningkat. Yang keempat adanya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Yang kelima adanya penyakit jantung. Dan yang keenam jika ada faktor riwayat keluarga. Nah, cara mendiagnosa penyakit stroke, yang pasti konsultasikan gejala-gejala yang Anda rasakan ke dokter. Lalu bila memang diperlukan, maka dokter akan mengevaluasi melalui pemeriksaan CT scan atau MRI untuk mengevaluasi bagian otak mana yang terkena. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang penting untuk mengatasi penyakit stroke. Yang pertama, berhenti merokok. Lalu yang kedua, minumlah obat-obatan yang diberikan oleh dokter Anda secara rutin dan teratur. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Yang keempat, makanlah makanan yang mengandung sedikit lemak, kurangi minuman beralkohol. Nah, yang penting juga nih yang terakhir, kendalikan tekanan darah Anda, kendalikan juga tingkat kolesterol Anda dan gula darah Anda. Terima kasih. Saya udah melakukan ozon terapi itu udah kira-kira 4 tahun yang lalu. Sebetulnya memang sebelumnya itu saya sering pusing-pusing kalau siang-siang tuh ya. Rasanya harus minum obat pusing. Tapi setelah saya menemukan terapi ozon ini, langsung saya punya pusing tuh bisa hilang. Dan saya lebih ada staminanya, lebih ada. Biasa-biasa kan siang-siang suka males tuh, lemes. Setelah terapi ozon tuh saya bisa merasakan tuh tubuh saya tuh lebih fresh, nggak gampang capek gitu. Bagi ibu-ibu yang sudah lanjut usia seperti saya ini, datang aja untuk terapi ozon di Jalan Sangaji nomor 12. Jantung Anda bermasalah? Jangan-jangan sirkulasi darah Anda kurang lancar? Tenang aja, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Anda bisa langsung datang ke sini, ke klinik kami, Klinik Terapi Ozon di Jalan AM Sangaji nomor 12 di Jakarta Pusat. Kami bisa bantu Anda. Silahkan datang dan hubungi kami, hubungi nomor-nomor yang tertera di layar kaca ini di setiap hari kerja dan jam kerja. Buatlah jadwal kedatangan Anda. Kami siap membantu Anda. Terapi Ozon, solusi kesehatan Anda. Halo pemirsa, kembali bersama saya Intan Elita dan kali ini saya sudah bersama dengan Pak Beni Prananto selaku founder dari Klinik Terapi Ozon. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai terapi ozon ini sendiri, kenapa sampai bisa menyembuhkan banyak sekali penyakit. Nah, ini kenapa bisa menyembuhkan, kemudian apakah ini ada kontra nggak sih dengan ilmu medis atau ilmu kedokteran, dan yang paling utama adalah kenapa sih Pak Beni sampai tertarik membawa terapi ozon ini ke Indonesia. Langsung saja Pak Beni, apa kabar? Baik Mbak Elita. Baik ya Pak Beni ya. Pak Beni, saya mau tanya Pak, untuk klinik terapi ozon nih, pertama kalinya Bapak tahu terapi ozon nih waktu kapan sih Pak? Kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Iya, saya adalah salah satu pasien di klinik ozon di Jakarta Selatan. Jadi saya merasakan bahwa manfaat dari ozon, dan setelah saya pelajari mengenai sifat dan karakter ozon ini, ternyata sangat luar biasa. Dan saya berpikir ini adalah suatu mukjizat ya dari Tuhan untuk mendapatkan satu terapi yang demikian mudah dan mempunyai manfaat yang luar biasa.
Oh, jadi awalnya Pak Beni itu Iya. jadi ini dulu klien dulu ya di Iya, salah satu klinik iya, terapi ozon, iya. kemudian merasakan manfaatnya, akhirnya buka klinik ini. Iya. Kalau saya boleh tahu, dulu memang Bapak tuh terapi ozon ingin menyembuhkan apa atau gimana nih Pak? Enggak, karena waktu itu saya sudah di usia hampir 40. Kemudian saya ada satu teman yang sudah merasakan manfaat ozon. Dia menyarankan saya untuk melakukan terapi ozon. Dan saya juga waktu itu nggak ada sakit apa-apa, cuman karena pengen sehat aja. Pengen treatment Iya, aja ya? pengen sehat. Karena sehat itu mahal, jadi ya kita harus lakukan sesuatu yang lebih baik gitu untuk menjaga kesehatan. Waktu itu apa sih yang Bapak rasakan langsung manfaatnya sampai akhirnya, wah nih kayaknya saya harus buat juga nih gitu klinik terapi ozon? Yang pertama adalah pernapasan kita lebih enak, kemudian badan terasa ringan, tidur lebih nyenyak. Jadi ya segalanya lebih enak. Lebih enak ya? Ya, lebih rasa lebih mudah begitu. Jadi luar biasa sih. Iya. Nah, untuk klinik terapi ozonnya Pak Beni sendiri berada di Wisma Lia, Jalan AM Sangaji, nomor 12, lantai 2 pemirsa. Jadi kalau pemirsa mau kesini, langsung aja datang atau bisa melalui appointment sebelumnya. Tapi yang pasti di sini Anda bisa datang dan dilayani oleh tenaga-tenaga profesional. Nah, mungkin Pak Beni bisa cerita sedikit Pak. Awalnya Pak Beni akhirnya memutuskan membuat klinik di sini. Itu berapa tahun yang lalu ya Pak ya? Kira-kira 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang Iya. lalu. Setelah saya mengalami kesulitan untuk terapi karena waktu itu di Jakarta hanya satu, sehingga sulit ya untuk dapat jatah bisa terapi gitu. Jadi saya minta kalau bisa kita buka, mungkin manfaatnya akan lebih banyak untuk keluarga dan teman-teman gitu. Iya, akhirnya Iya, dibukalah klinik terapi akhirnya ozon ini ya Pak bisa ya. juga. Jadi udah 8 tahun yang lalu nih pemirsa nih, Iya. karena memang Pak Beni sendiri merasakan terapi ozon ini banyak sekali manfaatnya untuk beliau. Jadi beliau akhirnya mendirikan klinik terapi ozon ini dengan tujuan dan harapan agar keluarga, kerabat dan mungkin pemirsa sendiri merasakan efek dari terapi ozon ya. Betul. Tapi Pak, terapi ozon, kita bicara terapi ozon tuh terapi apa ya Pak? Terapi ozon adalah satu terapi yang kita mengandalkan gas ozon untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi intinya adalah untuk memperbaiki peraliran darah sehingga sirkulasi darah menjadi jauh lebih lancar. Dan lagi efek dari ozon itu kan kalau sudah ketemu darah dia terbelah lagi menjadi oksigen dan antioksidan. Sehingga dua substan ini adalah yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk semua dapat berfungsi normal. Di samping ozon ini memperbaiki struktur darah sehingga darah kita ini lebih lancar di dalam jantung, memperingan kerjanya jantung, liver dan ginjal. Jadi sangat-sangat membantu keseluruhannya. Karena intinya tubuh kita ini kan darah ya Pak Beni ya. Jadi kalau misalnya darah kita kental atau darah kita misalnya kotor, itu kan bisa memulai penyakit-penyakit yang lainnya gitu ya Pak ya. Betul. Nah berarti kan berhubungan sama darah nih, prosesnya sendiri berapa lama nih Pak? Proses hanya 1 jam, kira-kira 2-3 liter darah yang dialirkan untuk supaya bisa kontak dengan gas ozon. Jadi sekitar 1 jam? 1 jam. Untuk? Nah, darah yang diproses untuk supaya terkena gas ozon kurang lebih 2-3 liter dari darah kita. Oke, Di dari dalam darah waktu kita ya. 1 jam itu. Jadi bisa dibayangkan 2-3 liter itu kondisi masuk ke dalam tubuh kitanya kondisi yang udah bagus ya darahnya. Sudah bagus, pasti sudah bagus karena kan difilter dengan lubang yang 1,5 mikron untuk dalam proses penyaringan itu. Jadi darah yang kembali ke dalam tubuh kita sudah murni dan bersih sekali. Wah. Dari lemak-lemak yang ada. Dari lemak-lemak yang menyebabkan penyakit banyak Betul, itu ya. betul. Mungkin kalau kita tahu lemak dalam darah ini kan sangat menyeramkan ya kan. Iya. Mungkin ya bisa pemirsa googling sendiri deh kalau darah kita kotor, darah kita kental, terus banyak juga lemak dalam darah ini bisa menyebabkan banyak sekali penyakit. Salah satu solusinya untuk membuat darah kita ini lancar peredarannya, kemudian tidak ada lemak dalam darah kita, ini adalah dengan menggunakan terapi ozon. Dan tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Beni bahwa dulu beliau
merasakan langsung manfaatnya sampai akhirnya harus membuat klinik sendiri ya Pak ya, agar orang-orang lebih mudah untuk melakukan terapi ozon karena beliau mengalami kesulitan pada waktu itu untuk melakukan terapi ozon. Nah, kalau berbicara tadi Pak Beni kan bilang bahwa ada darah dikeluarkan, darah dimasukkan kembali gitu Pak setelah dikenai ozon ya Pak ya. Kan tentu sterilisasi itu nomor 1 ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan termasuk ini ada alat-alat apa aja nih Pak yang ada di depan kita nih? Ya, baik Mbak Indah. Nah, ini adalah alat-alat di depan kita, ada alat-alat yang kami gunakan. Ini adalah hemodialisis atau yang disebut bloodline. Ini ada digunakan untuk mengalirkan darah dari pembuluh vena di tangan kiri sampai ke kembali lagi ke tangan kanan. Nah, ini adalah cairan infus yang diperbantukan supaya darah kita tidak membeku di dalam bloodline. Nah, ini ada lagi satu filter yang kita gunakan sebagai dialisernya untuk menyaring minyak-minyak yang ada di dalam darah kita, sehingga begitu keluar atau kembali lagi ke dalam pembuluh vena yang satu lagi sudah dalam keadaan bersih dan sudah tercampur atau injection dari gas ozon, begitu. Jadi, dan semuanya hanya satu kali pakai. Nah, jadi intinya untuk steril juga di sini sudah difikirkan semuanya dan artinya juga keamanan, kenyamanan dari pasien juga nomor 1 gitu ya Pak ya. Nah, tadi juga alat-alatnya sudah disebutkan satu persatu bahwa memang ini adalah alat yang dipakai hanya satu pasien satu alat ya Pak ya. Jadi langsung setelah ini dibuang dan akhirnya pasien baru menggunakan alat baru lagi. Kira-kira Pak berapa lama sih orang bisa merasakan efek manfaat dari terapi ozon, berapa kali terapi gitu? Apa sekali langsung? Biasanya sekali langsung terasa enaknya di dalam badan, di kepala, di mata. Kalau memang darahnya sangat pekat, sangat kental, memang disarankan setelah 3 atau 4 kali terapi hasilnya sudah sangat luar biasa. Oke. Jadi sekali terapi aja kita langsung merasakan manfaatnya Pak Beni ya? Sudah berasa. Tapi biasanya disarankan beberapa kali terapi ya agar lebih supaya maksimal hasilnya. Nah, kalau yang boleh mulai terapi itu usia berapa Pak? Sebaiknya di atas 35 tahun. Oke, sebaiknya di atas 35 tahun. Nah, nanti ada pertanyaan lagi nih Pak Beni nih. Kalau usianya belum sampai 35 tahun tapi udah ada penyakitnya, apakah boleh terapi ozon? Nanti dijawabnya ya. Nah, kira-kira gimana ya? Tadi Pak Beni mengatakan bahwa usia yang sebaiknya dianjurkan melakukan terapi ozon adalah usia di atas 35 tahun atau start dari mulai 35 tahun. Tetapi kita tahu dong, penyakit sekarang nggak hanya mulai dari usia 35 tahun. Kadang-kadang usia 30 tahun atau mungkin di bawah 30 tahun juga sudah ada beberapa orang terkena penyakit-penyakit akibat mungkin peredaran darah yang tidak lancar atau pengentalan darah karena pola hidup. Nah, kira-kira boleh nggak sih kalau yang di bawah 35 tahun ini mencoba terapi ozon dengan alasan kesehatan tadi? Nanti akan dibahas lagi dengan saya dan juga dengan Pak Beni. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Nama saya Ibu Sulastri. Saya terkena diabetes semenjak bulan Januari. Gula saya tinggi, mengakibatkan stroke ya. Kaki kanan sama tangan kanan susah digerakkan, berat berjalan, tangan juga ngangkat susah. Saya coba berobat ke sana ke sini, masih agak susah ya. Ketemu dengan klinik ozon ini, saya udah coba 3 kali. Sekarang jalan udah mulai lancar, tangan udah bisa digerakkan. Jadi udah enteng lah. Yang tadinya ngapa-ngapain dibantu semua anak, semuanya bantu-bantu. Sekarang udah bisa sendiri, mandi juga udah bisa sendiri. Buat teman-teman yang kena stroke kayak saya gini, ayo coba dengan terapi ozon ini di Jalan AM Sangaji nomor 12 Petojo.
kembali lagi bersama saya dengan Pak Beni dan kita masih membahas mengenai terapi ozon, di mana ternyata terapi ozon ini sangat bagus sekali manfaatnya buat kesehatan. Nah, buat pemirsa yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai terapi ozon ini, Anda bisa langsung saja datang ke Wisma Lia, Jalan AM Sangaji nomor 12 lantai 2. Nanti di sini Anda bisa bertanya banyak mengenai terapi ozon dan juga akan ada orang-orang tenaga profesional, ada juga dokter-dokter yang akan menjawab pertanyaan dari pemirsa di rumah. Nah, saya tertarik bertanya mengenai yang tadi sebelumnya, mungkin pemirsa ingat ya, saya mau bertanya kan kalau yang terapi ozon ini katanya sebaiknya dianjurkan dari mulai usia 35 tahun ke atas. Tapi gimana nih dengan mereka-mereka yang usia di bawah 35 tahun tetapi sudah terkena beberapa penyakit yang kita tahu karena gaya hidup, pola makannya yang mungkin tidak teratur akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit yang datang di usia muda. Nah, Pak Beni gimana nih kalau buat mereka-mereka yang usianya di bawah 35 tahun tapi taruhlah mereka udah kolesterol, darah tinggi, asam urat, gimana? Boleh nggak melakukan terapi ozon? Boleh, sangat boleh. Karena bagi mereka yang di bawah 35 tahun, kalau memang ada problem, pasti kita akan bantu dan dengan ozon nggak ada masalah. Oh, boleh ya? Boleh, sangat boleh. Oke, jadi itu saran untuk 35 Iya. tahun ke atas itu kalau dia dalam kondisi sehat ya? Iya, dalam kondisi sehat. Oke. Tapi kalau seorang pasien di bawah 35 tahun tapi mempunyai problem tertentu, ya kita bisa lakukan terapi Oke. sebagai apa? Terapi? Iya. Yang termuda usia berapa yang pernah ditanganin Pak di sini? Yang pernah ditangani 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Waktu itu keluhannya? Keluhannya dia ada apa? Semacam autis gitu ya. Itu bisa diterapi? Iya, kita hanya waktu itu melakukan pengecekan LBA dan kita bantu untuk menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan dengan konsultasi dengan dokter yang terkait. Oke. Karena memang anaknya sulit untuk diam, jadi kita nggak menyarankan untuk adanya terapi ozon dengan tipe aparesis ya, karena akan sangat sulit. Tapi kita hanya membantu melihat kondisi darah dari pasien tersebut sehingga kita bisa menyarankan untuk dokter kemana yang harus menangani. Jadi nggak semena-mena langsung ditanganin terapi ozon ya, tapi ada konsultasi dokternya. Jadi kalau memang nggak butuh ya nggak disarankan nggak ya. disarankan. Jadi justru malah direkomendasikan ke dokter yang lebih Iya, tepat gitu ya. iya. Ini Pak menarik tadi Bapak bilang ada tes apa LBA. LBA. Nah ya. itu tes apa tuh Pak? Tes LBA adalah singkatan dari live blood analysis, yaitu kita mengambil satu tetes darah dari tangan kita untuk dianalisa dengan menggunakan satu program di komputer untuk mengetahui bagaimana keadaan tubuh kita. Kita ini kebanyakan kolesterol, atau ada virus, ada bakteri, atau ada hal-hal yang lain di dalam tubuh, plak, atau ada gula, itu kelihatan semua di dalam setetes darah itu. Oh, jadi hanya setetes darah tapi Iya. bisa menggambarkan begitu banyak tadi ya Pak ya? Betul. Semua calon pasiennya Iya, harus melewati itu? Iya, sebaiknya harus supaya setelah treatment 3-4 kali kita akan tes ulang lagi supaya pasien itu menjadi melihat perbaikan dari terapi ozon ini terhadap tubuhnya. Iya. Jadi ada bukti yang nyata. Iya, jadi LBA ini adalah pengecekan darah kita ya Pak ya. Cukup dengan setetes tapi bisa melihat banyak sekali hasilnya ya. Nah, itu kan satu proses yang harus dilewati oleh pasien sendiri kan. Tadi Bapak katakan juga ada tipe-tipenya nih Pak. Ada tipe terapi ozon. Tipenya ada apa aja Pak? Kita mempunyai 3 tipe terapi ozon. Yang pertama adalah kita sebut terapi ozon dengan aparesis. Yang kedua adalah terapi ozon dengan infusion. Yang ketiga adalah terapi ozon dengan baking. Oke. Masing-masing bedanya apa nih Pak? Kalau terapi yang pertama adalah aparesis, yaitu terapi yang menggunakan intravena, yaitu darah dialirkan keluar dari tubuh kita, kemudian dengan bloodline, dengan filtration yang ada tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian kembali kepada tubuh kita. Nah, kalau yang kedua adalah infusion, yaitu dengan menggunakan cairan infus yang kita sudah kenakan gas ozon selama 15 atau 20 menit, kemudian kita masukkan ke dalam infus atau darah kita selama 1 jam juga. Selama 1 jam Iya. juga. Tapi tanpa ada penyaringan darah. Oke.
Yang ketiga adalah bagging terapi ozon yang digunakan untuk pasien yang menderita diabetes mellitus yang sudah akut atau terluka atau yang harus diamputasi, bisa dipulihkan kembali. Oh, bisa dipulihkan kembali ya. Dengan bagging. Dengan bagging tadi. Jadi ada 3 terapi ozon dan masing-masing ini diberikan sesuai dengan penyakit yang ada dalam diri pasien itu sendiri. Kalau ya. bagging ini hanya khusus untuk mereka yang terluka atau yang sudah ada bagian tubuh yang membusuk ya, biasanya di kaki, di tangan, begitu. Oke. Ini menarik sekali, tentunya pemirsa juga ingin tahu lebih lanjut apakah kalau seseorang sudah terdeteksi suatu penyakit nih Pak nih, terus ikut terapi ozon. Kan obatnya suka banyak tuh deh dokter tuh, kira-kira berpengaruh atau harus berhenti obatnya dokternya nih? Enggak perlu berhenti karena terapi ozon ini kan hanya menggunakan gas ozon dimasukkan ke dalam darah, sehingga memperbaiki struktur darah dan tidak ada sama sekali gangguan dengan atau kontra dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter pasien. Ya. Jadi lebih dengan terapi ozon justru akan mempercepat pemulihan pasien. Oh, jadi justru saling menguntungkan ya ibaratnya ya, saling menunjang satu dengan yang lain ya. Jadi obat dokternya dilanjut, nah dengan peredaran darah yang semakin lancar, otomatis kan fungsi obat itu lebih maksimal. Nah, jadi nggak apa-apa tuh buat pemirsa, misalnya saya lagi dalam kondisi pengawasan dokter, minum obatnya harus sekian, nggak apa-apa, datang aja ke sini karena banyak orang di sini juga yang sambil berobat dengan dokter tapi melakukan terapi ozon dan hasilnya jauh lebih maksimal. Gitu ya Pak ya. Nah, sekarang kita mau membahas penyakit-penyakit apa saja yang bisa ditangani di terapi ozon ini Pak. Banyak sekali. Saat ini kita akan membahas soal penyakit migran atau vertigo. Oh oke. Karena banyak jadi kita membahasnya satu persatu ya. Kali ini migran atau vertigo. Oke, ini penyakit 7 pusing keliling nih ya. Iya, kebanyakan dari aliran darah itu sangat kurang masuk ke dalam kepala atau otak. Sehingga itu salah satu penyebab dari pasien menderita migran atau vertigo. Nah, vertigo lebih sedikit kompleks karena darah yang mengalir di kuping kanan dengan kuping kiri itu berbeda. Oh gitu. Sehingga pasien mengalami satu pusing di mana apa yang dilihat merasa berputar. Betul. 7 keliling katanya. Karena kehilangan balance. Nah, dengan ozon terapi itu sangat membantu sekali karena memperlancar peredaran darah masuk ke dalam otak atau ke dalam pembuluh kapilar, sehingga pasien akan jauh merasa lebih enak ya, atau mengalami kesembuhan dengan adanya ozon terapi. Karena aliran darahnya menjadi lancar kembali, sehingga pembuluh-pembuluh kapiler yang ada di telinga kanan dan kiri akan menjadi lebih lancar. Oke, jadi itu penyebabnya ya. Bukan karena tanggal tua sih yang bikin pusing 7 keliling ya. Yang lebih bahaya ini adalah vertigo karena dia bisa muncul dan kambuh di mana aja ya. Dan ini merupakan kabar gembira nih pemirsa buat mungkin Anda atau mungkin sanak saudara kerabat Anda yang mengalami gejala atau mengalami vertigo dan sering kambuh kapan aja. Migren juga nggak boleh disepelekan ya Pak Beni ya. Karena ini bisa sangat mengganggu sekali. Nah, ini bisa diatasi dengan terapi ozon dengan teratur gitu ya Pak Beni ya. Nah, Pak Beni, kalau orang vertigo sama migren ini berbeda nggak sih Pak? Beda ya? Berbeda. Kalau migren tuh yang katanya sebelah aja ya? Kalau migren ya sakitnya sebelah karena memang aliran darah atau kekurangan oksigen di dalam beberapa daerah di dalam otaknya. Oh, oke. Ya biasanya lebih banyak di otak kiri atau bagian frontal lobe atau otak depan atau otak kecil di belakang. Gitu. Iya. Tergantung pembuluh mana yang nggak tersumbat.
Jadi sebenarnya Iya. ini juga satu hal yang nggak bisa kita anggap remeh ya. Karena banyak orang di luar sana kalau udah sakit kepala, terus sakit migrain, udah cuma beli obat warung merasa tenang sedikit, terus udah aja dilupakan. Iya. Padahal ini bisa menjadi indikator bisa lebih ke penyakit yang lebih bahaya Betul, lagi. betul. Jadi dengan menggunakan terapi ozon ini bisa mengurangi atau bahkan bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena saya masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Beni. Saya melaksanakan terapi ozon sudah cukup lama. Awalnya waktu itu adalah dari indikasi periksaan darah, saya memiliki kolesterol yang tinggi, trigliserid yang juga tinggi. Nah, oleh karena itu waktu itu kebetulan ada teman yang menyarankan untuk mengikuti terapi ozon, maka saya ikuti terapi ini. Sebelum diterapi, kondisi saya mudah sekali lelah dan pada saat kerja juga cenderung bawaannya mengantuk seperti itu. Nah, dengan adanya terapi ozon ini terus terang badan menjadi lebih segar dan kita bisa lihat bahwa setiap kali diterapi banyak sekali lemak-lemak yang terkandung dalam darah kita yang bisa disaring dan dibuang sehingga darah yang masuk kembali ke dalam tubuh kita menjadi lebih bersih karena lemaknya sudah disaring dan juga sudah ditambah dengan oksigen sehingga kandungan oksigen dalam darah kita menjadi lebih bagus. Nah, lemak-lemak ini cukup berbahaya ya karena bisa menyebabkan penyumbatan dalam pembuluh darah kita sehingga bisa menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Kebetulan dari saya pribadi punya keturunan bapak ibu penyakit jantung dan stroke sehingga buat kita ini sebagai tindakan pencegahan karena kan kita tidak bisa melihat lemak yang ada terkandung dalam darah kita kan karena biasanya yang dari lab juga tidak terlalu presisi. Dengan terapi ini kita bisa melihat sendiri lemak dari tubuh kita yang keluar cukup banyak dan setelah disaring oleh alat terapi ozon menjadi masuk ke tubuh kita menjadi lebih bersih karena lemaknya sudah diambil. Mudah-mudahan terapi ini bisa membantu kita paling tidak untuk mencegah dari penyakit stroke dan jantung dan juga menjaga darah kita mempunyai kolesterol yang cukup rendah dan trigliserid yang cukup baik. Saya kira itu terapi ini patut dicoba paling tidak buat kita yang sudah berusia lanjut untuk selalu dalam keadaan sehat selalu. Kembali bersama saya Intan Erita dan Pak Beni Prananto, founder dari Klinik Terapi Ozon. Kalau tadi kita udah bincang-bincang banyak nih, terutama mengenai terapi ozon itu apa. Kemudian juga kita udah bincang-bincang mengenai penyakit yang sudah bisa disembuhkan. Di antaranya adalah penyakit vertigo dan juga migrain. Ini adalah dua hal yang berbeda ya Pak ya, antara vertigo dan migrain. Tapi terkadang kita menganggap sepele ketika ada seseorang yang terkena migrain dan akhirnya ya udahlah cuma minum obat-obat beli dari warung, udah sembuh enakan, udah dianggap selesai. Padahal tidak sesepele itu ya Pak ya. Betul. Mungkin Pak Beni bisa menceritakan kalau vertigo dan migrain kalau diabaikan tuh nantinya bisa kemana sih Pak dia menyebarnya? Kalau migrain ya kelamaan kan memang akan mengganggu aktivitas kita ya. Kita akan cenderung lebih nggak bisa berkonsentrasi karena sakit kepala. Kemudian moodnya juga akan menjadi kurang baik. Ya, akan ada perubahan di fisiologinya orang tersebut. Nah, kalau kelamaan juga akan menjadikan satu bahaya yang mana akan mengganggu segala sesuatunya. Tapi saya nggak tahu pasti apakah kelamaan itu sampai berapa lama akan mengganggu. Tapi kalau mengenai vertigo ini kan memang kalau kita terserang sama sekali kita nggak bisa beraktivitas karena merasa mual, yang lain semua muter ya, kita untuk duduk aja udah untuk sulit gitu. Jadi ya harus ditangani karena memang lama-lama ini akan bukan kalau sembuh nggak ditangani secara serius
frekuensi untuk kambuhnya akan Lebih tinggi. lebih tinggi. Iya, kalau kita berbicara mengenai vertigo kemudian migrain ya Pak ya. Tadi kan Bapak juga udah bilang bahwa sebenarnya ini penyakit yang nggak bisa dianggap sepele karena ya hal-hal yang simpel aja untuk pekerja aja, untuk aktivitas sehari-hari aja kalau migrain itu sudah mengganggu ya. Betul. Apalagi vertigo yang tadi Bapak bilang sampai berasanya kita tuh muter gitu ya Pak ya kepala mudah. ya. Kemudian kan mual, kemudian ada beberapa orang bisa sampai tumpah. Muntah gitu ya dia ya. Pak, saya mau tanya, kalau di sini udah berapa banyak menangani pasien dengan keluhan migrain atau vertigo ini? Sudah banyak sekali, Udah banyak. banyak sekali. Dan hasilnya? Hasilnya ya sangat positif. Mereka kebanyakan sembuh ya. Dan ada satu pasien lagi yang sudah 19 tahun migran. 19 tahun dia 19 sakitnya tahun migrain. migran. Terus beliau kemari dan mendapatkan satu treatment. Beliau merasa 80% dari migrannya hilang. Wow. Hanya satu kali treatment. Kemudian 1 minggu kembali lagi dan setelah itu tuntas. Tuntas Sakit migrannya hilang. Dan obatnya juga nggak minum Nggak obat minum lagi. sama sekali malah sekali sekarang. nggak minum. Oh, jadi karena memang akhirnya keluhannya sudah hilang Sudah ya. hilang. Jadi ketergantungannya sama obat juga Betul. hilang juga Hilang, akhirnya. iya. Jadi beliau jadi langsung rutin setiap bulan treatment atau paling lama 3 bulan sekali treatment untuk maintain aja ya. Oke. Jadi kira-kira berapa kali dia harus terapi nih Pak buat yang migrain berapa kali, buat yang vertigo berapa kali Ya kira-kira? tergantung masing-masing pasien karena kita kan nggak bisa menghitung kuantiti sakit migrannya itu sampai bagaimana. Tapi ada pasien yang sampai 4 kali, ada pasien yang 1 kali sudah sembuh. Oh, jadi masing-masing berbeda ya. Ada yang 1 kali langsung merasakan hasilnya, ada yang butuh 2-3 kali gitu ya. Betul. Jadi mungkin tergantung dari tingkat sakit yang diderita oleh masing-masing yang berbeda Dan ya. lamanya juga. Oke. Seperti yang pasien yang tadi saya uraikan bahwa 19 tahun kena migran tapi 1 kali sembuh gitu ya. Ada yang harus beberapa kali. Ya. Jadi tingkatnya Beda-beda ya. beda. Jadi masing-masing individu tuh menerimanya berbeda ya. Beda. Tapi end up-nya atau akhirnya tetap mereka merasakan hasil yang positif. Mereka bakalan sembuh dan lepas dari obat-obatan yang selama ini mungkin mencegah ya, mencegah supaya si vertigo atau si migrain ini nggak keluar. Tapi kan nggak sembuh ya, hanya mencegah. Jadi artinya kan bisa datang kapan lagi gitu ya. Kalau ini dia bisa sembuh total, yang artinya mudah-mudahan tidak kembali lagi tuh migrain dan vertigo. Karena kan kembali lagi kepada asupan atau makanan yang dimakan hari-harinya bagaimana. Apakah baik kalau lebih ke radikal bebas yang dimakan ya akan kembali cepat lagi. Intinya tetap pola hidup ya, pola hidup, pola makan. Karena begitu kita selesai terapi ozon dan kebanyakan dari para pasien yang datang ke klinik terapi ozon ini penyembuhannya sangat luar biasa, cepat ya, positif gitu. Betul. Tapi ya tentu saja untuk maintenance-nya dituntutlah disiplinnya kita ya. Apakah kita pola makan kita, kemudian pola hidup kita ini sangat mempengaruhi penyakit ini datang kembali atau tidak. Betul. Nah Pak, mungkin pemirsa baru saja bergabung di sini kemudian bingung terapi ozon tuh apa gitu, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak terapi ozon itu? Jadi terapi ozon adalah satu terapi yang menggunakan dan mengandalkan gas O3 atau ozon yang dimasukkan melalui intravena, sehingga impact daripada terapi ini adalah memperbaiki struktur darah sehingga perairan darah kita ini lancar. Dan bila mana sirkulasi darah kita lancar ini, semua macam penyakit pun akan pulih, akan hilang karena darah kita mempunyai sifat untuk menyembuhkan sendiri. Jadi dengan baiknya sirkulasi darah, kita ini akan hidup lebih sehat. Begitu, Mbak. Jadi terapi ozon ini intinya adalah bagaimana memperbaiki peredaran darah, peralihan darah dalam tubuh kita. Yang mungkin selama ini kita kan nggak tahu ya, darah kan nggak kelihatan ya Pak Beni ya, ini kan nggak ketahuan nih darah ini kental atau tidak, kemudian darah ini sehat atau tidak, ada lemak dalam darahnya banyak atau enggak gitu kan. Kemudian kadang-kadang darah kita itu bukan kental aja, lengket. Tuh, itu udah lebih bahaya lagi ya kalau lengket ya? Iya, kalau lengket itu kan mungkin asupan gula lebih tinggi. Kemudian orang-orang yang biasa mengkonsumsi soft drink atau minuman Coca-Cola atau 7 Up,
karena tingkat kadar gulanya cukup tinggi di dalam satu kaleng Dalam Coca-Cola. satu kaleng soft drink Iya, ya. soft drink. Oke. Nah, jadi bahaya nih. Karena kan kita kan nggak tahu apa yang kita makan, apa yang kita asumsi sehari-hari dan menjadi habit kita dalam makan ini ternyata mempengaruhi penyakit-penyakit yang akan hadir dalam tubuh kita. Nah, intinya adalah terapi ozon ini bagaimana dia bisa memperbaiki peredaran atau aliran darah kita. Iya. Karena kita tahu bahwa memang tubuh kita lebih banyak cairannya ya, yaitu Betul. darah yang bisa memang dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala kita ini aliran darah harus lancar ya Pak ya. Betul. Nah Pak, untuk bagi mereka yang tertarik mengikuti terapi ozon harus kemana nih Pak? Ya, kami mempunyai klinik di Jalan AM Sangaji nomor 12 di lantai 2. Nomor telepon yang Anda bisa telepon adalah 633-1705. Anda bisa telepon, kami ada tenaga yang profesional dan ada dokter yang menangani Setiap demikian, pasien. Mbak, setiap pasien. Baik. Bukannya dari hari apa aja nih Pak? Buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 10 sampai dengan jam 4 sore, kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 13.00. Oke, nah jadi buat pemirsa nih langsung aja datang ke Wisma Lia, Jalan AM Sangaji nomor 12 lantai 2. Nah, Anda bisa buat appointment di nomor telepon yang ada di layar televisi Anda saat ini atau yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Beni ya. Iya, 633-1705. Baik, dan bisa juga langsung datang. Dan jangan lupa bukanya hanya setiap hari Senin sampai Sabtu, artinya hampir tiap hari nih ya, dari jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore untuk Senin sampai Jumat. Untuk dari Sabtu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Langsung saja Anda datang ke sini, langsung berkonsultasi dengan para profesional, langsung berkonsultasi dengan dokter yang ada di sini, sampai Anda bisa mendapatkan layanan terapi ozon. Dan ingat bahwa terapi ozon ini tidak atau saling menguntungkan ya, saling dengan obat-obatan dokter ya, Iya, saling. bersinergi. Jadi artinya tidak masalah dengan Bapak Ibu ataupun bisa di rumah yang memang saat ini sedang meminum obat-obatan dari dokter secara rutin. Oke Pak Beni, terima kasih banyak Terima atas kasih. waktunya. Oh, iya. Bisa nambah satu lagi Mbak, boleh? untuk konsultasi gratis. Oke. Konsultasinya gratis. Jadi tunggu apa lagi ya? Baik Pak Beni, terima kasih banyak ya. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Beni. Halo pemirsa, hari ini saya bersama dengan Bapak Robert Finnegan yang menderita diabetes tipe 1 dan menjalani ozon terapi untuk menyembuhkan luka di kakinya. Beberapa tahun lalu dia menderita mata ikan di kakinya yang kemudian melebar, dan akhirnya setelah berobat kemana-mana dia menemukan terapi ozon dan saat ini sudah healing. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Hello, Pak Robert. So I heard that you have diabetic type 1. Type 1. Type 1. So how long have you had this diabetic, and how did you get that? The condition was a result of surgery in 2006, Okay. where they resected my pancreas. It was from an old injury in the Marine Corps, and that resulted in my diabetic condition, type 1. Okay. And then I heard that you have something on your feet a while back that the resulted that maybe amputation. It was a very serious condition. It's called mata ikan. Okay. It's a virus. Herpes simplex variant virus. There is no cure for it because it's a virus. Antibiotics only treat bacterial infections. Okay. And this particular virus is very dangerous for diabetics because it can cause necrosis. And one of the conditions of type 1 diabetes and type 2 diabetes is what they call neuropathy, where you lose all sensation in your feet. So you can't really feel this happening to your feet. The only way you can tell is to see it happening. This type of a virus, as I said, there's no cure for it. There's no known cure. The only thing that is known to stop it is ozone therapy. Okay. So have you visited any hospitals before that?
Several hospitals. Probably half a dozen doctors. And before I came to the ozone therapy clinic, there was absolutely nothing that they could do to halt the spread of this virus. It continued to spread. There was necrosis to advance daily on both of the wounds on both feet, and I was looking at amputation eventually, which for a diabetic type 1 in my condition, that's not a candidate for surgery. It could have been deadly. So how did you heard about the ozone therapy? We researched when we really got desperate, when these wounds weren't healing and not responding at all to any conventional treatment. We researched on the internet and found 2 ozone places in Jakarta and chose this ozone treatment. Okay, so how long have you went to that ozone therapy? Let's see, it's been over a year, about a year and a half total. Okay. That's how long it took to arrest this virus and actually kill it. Okay. So, as far as we know, ozone is the only thing that will kill this Mata Econ virus Okay. and actually assist in the healing of these wounds. And it took since 2016. There was 2 years. Yeah. So how do you feel after after the treatment, the first treatment, second treatment? How do you feel? Like Did you see any difference? Did you see any improvement? immediately, there was an immediate difference. There was a halt to the necrosis itself, which is basically the skin rotting. There was a halt to that immediately, and then after a month, you could actually see the wounds beginning to close. And since it was down to the bone, it took about a year in total for the ozone to close the wound itself. The first wound on the left foot. The second one on the right took about the same time frame. It took about a year and a half. Okay. So what are you going to suggest to other people, especially for the diabetic? Because I think that they have some kind of skeptical about ozone therapy. So how do you feel, and how do you think you're going to affect those people? For diabetics, it's probably their only chance to keep their feet if they've already attained ulcerations like Mata Econ produces of any kind, whether it's poor circulation or a viral infection like Mata Econ. Probably their only chance to save their feet is ozone. It's probably the only chance. Otherwise, they're looking at a gradual disruption of the healthy skin, necrosis that will continue to spread and eventually lead to amputation, which is why you see so many diabetics now with their feet and upper legs amputated and they're in wheelchairs. So I would say that the ozone treatment, I'm positive that it saved my feet and probably my life, because I'm not a candidate for surgery. And so if it had gotten to the point without the ozone where there was amputation required on my feet, I probably would have died. So I can safely say with confidence that the ozone therapy as a diabetic probably saved my life. Pak Robert ini sudah kehilangan pankreas tahun 2006 sehingga otomatis menderita diabetes tipe 1. Tahun 2016 dia menderita mata ikan yang akhirnya melebar. Dia sudah mengunjungi beberapa dokter dan rumah sakit dan disarankan untuk amputasi. Kemudian dia mencari soal ozon terapi yang dia pikir mungkin akan membantu penyakitnya. Akhirnya dia mendapatkan ozon terapi ini dari Jakarta Heart and Brain
Care Center di AM Sangaji. Dia mulai menjalani terapinya diawali dari seminggu 2 kali, kemudian berangsur-angsur menjadi seminggu sekali, dan hingga akhirnya dia sembuh total. Itu dijalani kurang lebih 1,5 tahun, dan jadi sekarang ini dia sangat menyarankan ozon terapi kepada terutama untuk penderita diabetes yang mulai luka gitu, karena kita ketahui bahwa penderita diabetes sangat rentan dengan luka dan amputasi. Heart and Brain Center adalah tempat untuk menjawab berbagai masalah kesehatan Anda. Kalau Anda punya berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan otak, mari datang. Kami akan bantu untuk menyembuhkan Anda. Jangan ragu lagi. Kami terletak di Jalan AM Sangaji nomor 12 di Bilangan Petojo, Jakarta Pusat. Hubungi nomor-nomor telepon yang terletak di layar kaca Anda ini, dan di setiap hari kerja dan jam kerja kami siap untuk menjadwalkan kedatangan Anda. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Ternyata manfaat dari terapi ozon ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah untuk mencegah kita atau mengobati kita dari penyakit migrain atau yang namanya vertigo. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja Anda datang ke klinik terapi ozon di Wisma Lia, Jalan AM Sangaji nomor 12, lantai 2. Dan ingat, ini klinik bukanya setiap hari Senin sampai Sabtu, untuk Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Khusus hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Saya Intan Elita pamit dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.